Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Ihya Ulumuddin, masih bab puasa. Ini pasal yang kedua tentang rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batin dalam berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-faslu tsani fi asraris saumi wa syurutihil batinah. Bermula pasal yang kedua itu sabit pada menjelaskan segala rahasia-rahasia puasa dan syarat-syaratnya puasa yang batin. Ini yang agak beda dari kitab Ihya. Kalau yang lain biasanya sama pembahasan dengan kitab-kitab yang lain. I'lam, ketahui olehmu saudaraku semuanya, semoga Allah memberi taufik pada kita semuanya. Apa yang perlu kita ketahui, anna lisaumi salasa darajatin. Bahwa sungguh bagi puasa itu ada 3 darajatnya. Ada 3 tingkatan. Jadi Imam Ghazali membagi puasa ke dalam 3 tingkatan berdasarkan orang yang melakukan puasa tersebut. Saumul umumi bermula yang pertama itu puasa umum. Puasa umum maksudnya ammatun nas, puasa kebanyakan manusia secara umum. Wasaumul khususi dan bermula yang kedua itu puasa khusus. Jadi puasa orang-orang khusus. Wasaumu khususil khususi dan bermula yang ketiga itu puasa khusus dari khusus. Ini puasa spesial banget. Ada masyarakat umum, ada golongan tertentu, ada yang lebih khusus lagi. Beliau akan membahas satu persatu, kita lihat. Amma saumul umumi fahuwa kaful batni wal faraji an qada'i syahwati kama sabaka tafsiluhu. Adapun bermula puasa umum itu nisya maka huwa, dianya puasa umum itu kaful batni, menjaga perut, wal faraji, menjaga kemaluan, an qada'i syahwah, dari memenuhi keinginannya, dari memenuhi syahwatnya. Kita enggak makan, menahan perut kita, menahan kemaluan daripada memenuhi syahwat. Syahwat makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri, menahan diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari karena Allah tentunya, itu namanya puasa umum. Kama sabaqat tafsiluhu, sebagaimana yang telah terdahululah oleh penjelasannya. Jadi semua syarat-syarat di atas itu berkaitan dengan puasa umum ini. Wa amma saumul khususi fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil athami. Dan adapun bermula puasa khusus itu nisya maka bermula dianya puasa khusus itu kafus sam'i, menjaga pendengaran dari semua yang diharamkan atau dimakruhkan untuk didengar. Wa kaful basari, menjaga mata dari semua hal yang tidak boleh dilihat, yang haram atau makruh untuk dilihat. Wa kaful lisani, menjaga lidah dari semua yang terlarang untuk diucapkan. Wal yadi, menjaga tangan. Wa rijli, menjaga kaki. Wa sairil jawareh, menjaga semua anggota badan. Anil asami, dari dosa dan maksiat. Satu lagi juga masuk dalam sairil jawareh, menjaga kemaluan dari yang diharamkan. Nah, ini namanya puasa khusus. Artinya kalau dalam syarah Ihya, Syekh Az-Zabidi menyatakan, barang siapa yang dia puasa sunnah dengan menahan semua anggota yang 6 tadi. Artinya dia menahan diri, niat beribadah kepada Allah, menahan pendengarannya dari setiap yang diharamkan didengar, menjaga mata, lidah, tangan, kaki, menjaga kemaluannya, tapi dia makan. Artinya 6 anggota ini dijaga dengan baik dari maksiat. Wa aftara bijari hatail akli wa syurbi. Namun dia melakukan makan minum, kata beliau di sana.
dan dia melakukan hubungan suami istri, fahuwa indallah minas shaimin fil fadli. Nah, jadi orang seperti itu di sisi Allah itu masuk dalam kategori orang yang berpuasa, artinya mendapat fadilah, mendapat nilai-nilai orang yang puasa. Dia makan minum tetap, tapi menjaga anggota badannya tadi, pendengaran, penglihatan, lidah, segala macam, itu dapat fadilah seperti orang yang berpuasa. Begitu kata Syekh Az-Zabidi dalam Syarah Ihya. Kenapa? Karena dia orang yang menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, waman aftara bihadhihi sitti. Di sana tertulis orang yang berbuka dengan ini 6. Maksud berbuka dengan ini 6, matanya enggak dijaga, pendengarannya enggak dijaga, lidahnya enggak dijaga, tangan, kaki, kemaluan, segala macam. Tapi dia menjaga mulutnya. Enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri. Nah, itu dalam pandangan Allah, orang itu sebenarnya muftir. Dia puasa dari makan dan minum doang. Itu orang seperti itu muftirun indal ulama, shaimun inda nafsi. Itu orang seperti itu puasa menurut dirinya dia puasa. Sebenarnya dalam pandangan para ulama, nah itu dia tidak puasa. Kenapa? Karena banyak yang dilanggar daripada yang dipatuhi. Cuma patuh kepada tidak makan, tidak minum doang. Adapun anggota yang 6 tadi enggak dijaga dari maksiat. Ini puasa golongan kedua. Wa amma shaumu khususil khusus. Adapun puasa khusus, puasa spesial lah istilahnya. Wa amma shaumu khususil khususi. Fa shaumul qalbi anil himamid daniyah. Nah, adapun bermula puasa khusus dari khusus atau puasa spesial, itu shaumul qalbi. Puasa hati anil himamid daniyah, dari keinginan-keinginan yang rendah. Wal afkarid dunyawiyah, dari pemikiran-pemikiran yang duniawi. Artinya, ini sudah tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang remeh-temeh, yang sepele, menjaga pikiran dari pikiran-pikiran yang berkaitan dengan duniawi. Wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah, dan menjaganya hati dari selain Allah bil kulliyah, artinya sama sekali dengan seluruhnya. Nah, jadi shaumul qalbi, puasa hati maksudnya menjaga hati dari keinginan-keinginan yang rendah, pikiran-pikiran duniawi, menjaga hati dari selain Allah bil kulliyah, menjaga hati sama sekali. Nah, ini orang zikir mulu ini kalau puasa seperti ini. Enggak ada lagi cerita pikiran-pikiran syahwat, enggak memikirkan hawa nafsu lagi. Wa yahsulul fitru fi hadza shaumi bil fikri fi ma siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir. Dan hasillah oleh berbuka, maksud hasillah berbuka, terjadilah berbuka dalam ini puasa dengan berpikir pada ma selain Allah. Ketika berpikir tentang selain Allah, wal yaumil akhir, berpikir tentang selain hari akhirat, puasa kelompok ketiga ini sudah dianggap batal. Itu maksud wa yahsulul fitru, terjadi berbuka, batal puasanya kalau berpikir selain Allah, selain akhirat. Wabil fikri fid dunya, dan dengan berpikir pada dunia, memikirkan urusan dunia saja, memikirkan dagang segala macam, itu jadi batal puasa ketiga ini. Illa dunya turaduliddin, kecuali dunia-dunia yang dimaksudkan akan dunia untuk agama. Fa inna dzalika min dzadil akhirah wa laisa minad dunya. Karena bahwa sungguh dunia demikian dunia yang tujuannya akhirat, itu min dzadil akhirah, bahagian dari bekal akhirat. Wa laisa minad dunya, bukan ianya itu bahagian dari dunia. Ini puasa tentunya golongan istimewa sekali, golongan para nabi. Hatta qala arbabul qulub, hingga berkatalah oleh arbabul qulub. Apa kata mereka? Man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yafturu alaihi kutibat alaihi khati'ah. Bermula siman, yang bergeraklah oleh keinginannya, bitasarrufi, untuk bekerja, fi naharihi, pada siang harinya. Bekerja untuk apa? Litadbiri ma yaftiru, untuk mengurus ma,
yang akan berbuka ia di atasnya mah kutibat alaihi khati'ah, bisa dituliskan kepadanya satu kesalahan. Ini tawakalnya tingkat tinggi, orang yang bergerak hatinya untuk bekerja saja di siang hari tujuan untuk mencari bekal. Untuk mencari bekal ini bukan memikirin masak. Ya. Ini orang yang bekerja di siang hari untuk mencari sesuatu, di mana dengan sesuatu itu dia akan gunakan untuk buka puasa. Itu dianggap sebagai satu kesalahan. Ya. Jadi orang seperti ini nggak mikirin buka, nggak mikirin menu berbuka. Pas waktu berbuka apa yang ada, ya udah itu. Kalau nggak ada ya udah. Fa inna dzalika min qillatil wusuqi bi fadlillahi azza wa jalla. Karena bahwa sungguh demikian bekerja di siang hari untuk mencari sesuatu yang dia bisa berbuka dengan sesuatu, itu min qillati, itu terjadi dari qillatil wusuq, kurang kepercayaan, bi fadlillah, dengan karunia Allah azza wa jalla, wa qillatil yakin, dan timbul dari kurangnya keyakinan, birizqihil mau'ud, dengan rezekinya yang dijanjikan. Jadi golongan ketiga ini enggak mikirin tentang buka, enggak apalagi mikirin menu yang harus disiapkan untuk berbuka, enggak. Ya. Wa hadhihi rutbatul anbiya'i wasiddiqin wal muqarrabin. Bermula ini golongan ketiga, itu rutbatul anbiya, itu derajatnya para nabi, wasiddiqin, derajatnya para siddiqin, wal muqarrabin, dan derajatnya pada para muqarrabin. Wala nutawwilun nadra fi tafsil, dan tidak kita berpanjang-panjang akan mengkaji, akan melihat fi tafsili zalika qaulan, pada menguraikan demikian qaulan nisbah perkataan dengan lisan maksudnya. Jadi maksud imam di sini kita nggak perlu membahas panjang lebar tentang puasa golongan ketiga ini. Kenapa? Walakin fi tahqiqihi amalan, tetapi dalam menjelaskannya puasa kelompok ketiga ini amalan secara praktek. Nah, karena puasa jenis ketiga ini nggak banyak pembahasannya, tapi lebih kepada prakteknya. Fa innahu iqbalu bikunhil himmati 'ala Allah azza wa jalla. Karena bahwa sungguhnya puasa jenis ketiga ini yaitu iqbalu, menghadap bikunhil himmah. Kunhi maksudnya dengan seluruhnya, bikunhil himmah, dengan seluruh tekadnya, 'ala Allah, menghadap kepada Allah azza wa jalla. Wan sirafun an ghairillahi subhana, dan berpaling seluruhnya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabbusun bimakna qaulihi azza wa jalla, dan berpakaian, talabbus itu menyatu atau mengamalkan dengan makna firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qulillah, katakan olehmu Allah, summa zarhum fi khawdihim yal'abun, kemudian tinggalkan olehmu akan mereka, biarkan olehmu akan mereka, fi khawdihim yal'abun, Kul Allah, katakan olehmu Allah, summa dharhum, kemudian biarkan olehmu akan mereka, fi khawdihim, dalam kelalaian mereka, yal'abun, mereka bermain. Wa amma shaumul khususi wa huwa shaumus sholihin. Adapun bermula puasa khusus, wahwa, dan dianya puasa khusus itu shaumus sholihin, puasanya orang saleh, bahwa yaitu kaful jawarihi anil asami, menjaga segala anggota badan, anil asam, daripada dosa dan kesalahan. Wa tamamuhu bisitati umurin, dan bermula sempurnanya puasa jenis kedua ini itu bisitati umurin, dengan 6 perkara. Ini puasa yang mungkin untuk dicapai.
Kalau kita mau berusaha, insya Allah bisa berpuasa tingkat kedua ini. Yang pertama, ghaddul basari wa kafuhu anil ittisa'i fin nadri ila kulli ma yuzammu wa yukrah. Yang pertama yaitu ghaddul basar, menjaga pandangan, wa kafuhu, menahannya pandangan, anil ittisa, dari bebas, fin nadri, dalam melihat, ila kulli ma, kepada setiap apapun, yuzammu, yang dicela, maksud dicela, dilarang dalam agama, wa yukrahu, dan dimakruhkan. Ya, menjaga mata, menjaga pandangan, menahannya dari terlalu bebas dalam melihat kepada setiap hal yang dilarang dan dicela dalam agama, termasuk hal yang makruh sekalipun. Wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah azza wa jalla. Wa ila kulli, kita atau kepada ila kulli. Nah, menjaga mata, menahan mata, ila kulli ma, dari melihat kepada apapun, yushghilul qalba, kepada apapun yang bisa melalaikan hati, wa yulhi, bisa membuat lalai akannya hati, an dzikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puasa yang jenis kedua, menjaga pandangan dari setiap hal yang bisa melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, an-nadru sahmun masmumun min sihami iblis. Bermula an-nadrah, memandang, ini memandang kepada sesuatu yang haram. Sahmun masmumun, itu panah yang beracun, min sihami iblis, daripada panah-panah iblis. Faman tarakaha khaufan minallah, barang siapa yang meninggalkan ia akannya nadrah, meninggalkan melihat yang haram tadi, khaufan minallah, karena takut kepada Allah, atahullahu azza wa jalla, yang memberikan kepadanya oleh Allah azza wa jalla, imanan, akan keimanan, yajidu halawatahu fi qalbi, yang akan mendapatkan ia akan rasa manisnya iman, fi qalbihi, dalam hatinya. Jadi kata Nabi, memandang itu merupakan satu panah yang beracun. Seperti anak panah, ketika kita melepaskannya pasti akan meninggalkan bekasnya. Begitu juga mata. Ketika kita melihat sesuatu, maka akan ada bekasnya dalam kepala, dalam pikiran. Hadis rawahu Tabrani fil Kabir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Kabir dan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Mustadrak ala Sahihaini. Warawa Jabirun an Anas, telah meriwayatkan oleh sahabat Jabir daripada Anas, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sungguhnya Rasul berkata, ya. Apa kata Rasul? Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Ini sering kita dengar hadis ini. Ada 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa. Yang mana aja 5? Al-kazibu, kebohongan, dusta. Dusta artinya menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Wal ghibatu, menggosip, menghibah, wan namimah, adu domba, wal yaminul kazibah, sumpah palsu, wan nadru bisyahwah, dan melihat dengan hawa nafsu. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Kalau kita ngambil dhahir hadisnya, batal puasa. Nah, jadi dalam tingkat kedua ini, dalam puasa jenis kedua menurut Imam Ghazali, memang ini benar-benar membatalkan puasa. Nah, secara umum dalam kitab-kitab fikih, hadis ini ditawil oleh para ulama artinya batal pahalanya. Kalau puasa jenis kedua tadi menjaga mata, menjaga segala macam anggota tadi, berbohong berarti tidak menjaga, menggosip tidak menjaga, begitu juga adu domba, sumpah palsu dan seterusnya, ini bisa membatalkan puasa. Menurut Sayyidatina Aisyah juga, beliau mengamalkan zahirnya, bisa membatalkan puasa bila seorang yang berpuasa melakukan 5 hal ini.
Asani hifdzul lisani anil hazayan. Bermula yang kedua, untuk sempurnanya puasa tingkat kedua ini yaitu hifdzul lisan, menjaga lidah, anil hazayan, dari hazayan. Hazayan itu ngomongin sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu namanya hazayan. Hazayan al-kalamul ladzi la faidata fih. Jadi pembicaraan yang enggak ada faedahnya. Wal kadhibi wal ghibati wan namimati wal fahsyi wal jafai wal khusumati wal marai wal marai. Bermula yang kedua itu menjaga lidah daripada hazayan, ngomongin yang tidak manfaat, wal kazib, menjaga lidah dari berbohong, wal ghibah dari menggosip, wan namimah dari adu domba, wal fahsyi dari kalam-kalam yang jorok. Fahsyi kalam yang jorok. Wal jafa, jafa juga omongan-omongan yang menyepelekan orang lain. Wal khusumah dari berdebat. Wal mira, mira juga kita artikan berdebat. Debat kusir. Wa ilzamuhu sukuta, dan yang kedua itu wa ilzamu kita atah kepada hifdzu, dan bermula yang kedua itu ilzamuhu, kita memaksanya lidah, asukuta untuk diam, kita paksa dia diam dari ngomongan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa syughluhu, dan menyibukkannya lidah bidzikrillah subhanahu wa ta'ala, dengan berzikir kepada Allah, wa tilawatil Quran, dengan baca Quran. Fahaza shaumul lisan, inilah namanya puasa lidah. Puasa lidah, menjaga lidah dari segala hal yang dilarang, baik yang haram ataupun yang makruh. Wa qad qala Sufyan, dan sungguh telah berkatalah oleh Sufyan. Ini Sufyan yang mana? Maksudnya Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri berkata, al-ghibatu tufsidus shauma. Menggosip itu membatalkan ia, merusak ia akan puasa. Jadi menurut Sufyan Tsauri, menggosip memang membatalkan puasa, bukan hanya sekedar membatalkan pahala. Rawahu Bashr bin Haris anhu, meriwayatkan akan ini berita oleh Bashar bin Haris darinya Sufyan Tsauri. Nah, dalam lafaz yang lain tulisannya dari Sufyan Tsauri, mani ghataba fasada shaumu. Barang siapa yang menggosip orang lain, maka rusaklah puasanya. Nah, jadi mazhab Sufyan Tsauri memang menggosip atau ghibah itu memang benar-benar membatalkan puasa, bukan membatalkan pahalanya. Jadi mazhab Sufyan Tsauri, mazhab Auza'i juga, orang yang menggosip orang lain ketika puasa itu wajib mengqadha puasanya. Namun ulama-ulama yang lain berbeda pendapat dengan Sufyan Tsauri ini. Warawa Laisun an Mujahid, dan telah meriwayatkan oleh Imam Lais dari Mujahid. Apa kata beliau? Khaslatani tufsidani siyam. Ada dua hal, dua perkara yang bisa merusak puasa. Apa aja? Al-ghibatu, menghibah, wal kadhibu, dan berbohong. Berbohong bisa merusak puasa, artinya membatalkan puasa. Jadi menurut Lis, Mujahid, Sufyan Tsauri ini, puasa kita harus kita jaga dari menit ke menit. Nggak ada satu waktu pun yang dirusak oleh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu kita melakukan hal-hal yang diharamkan, batallah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, innamas shaumu junnah. Hanya saja bermula puasa itu benteng. Puasa itu benteng. Benteng dari apa? Kita lihat. Fa iza kana ahadukum shaiman fala yarfusu wa la yajhal.
Ya, berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu benteng. Bila adalah salah satu kamu itu yang puasa, falayar fas, maka jangan rafas ia, jangan berkata kata-kata kefasikan, nah, kata-kata dosa, wala yajhal, dan jangan bodoh ia. Maksud jangan bodoh, jangan berkata ia perkataan orang yang bodoh, atau jangan berperilaku seperti perilaku orang yang bodoh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Wa ini mru'un, jika seseorang qatalahu, menyerang ia akannya. Jadi mru'un ini in mesti masuk kepada fi'il dia. Jadi ada fi'il yang dibuang di depan in di sini. Fi'il yang dibuang itu ditafsirkan oleh fi'il sesudahnya, berarti qatalahu asalnya wa in qatalahum ru'un, qatalahu seperti dalam ayat wa in ahadun minal musyrikin. Jadi in dia mesti masuk kepada huruf syarat. Jadi in mesti masuk kepada fi'il. Jadi fi'il di sini mahdhuf, ditafsirkan oleh fi'il sesudah umru'un ini. Jadi umru'un ini i'rabnya fa'il. Jika mencela, jika menyerang akannya oleh seseorang, au syatamahu, atau mencela, mencaci akannya oleh seseorang, falyakul, maka hendak berkata iya, apa yang dia katakan, inni shaimun, aku puasa. Jadi tujuan menyatakan aku puasa ini untuk mencegah diri kita, untuk menasehati diri itu supaya tidak membalas celaan orang lain, untuk mengingatkan diri bahwa kita sedang puasa, tidak perlu membalas, tidak perlu ikut mencela orang lain. Jadi mengatakan ini shaimun ini bisa dengan lisan kita, bisa juga dengan hati kita, atau dua-duanya. Waja'a fil khabari, datanglah dalam satu hadis oleh annam ra'ataini somata ala ahdi Rasulillah, bahwa sungguh dua orang perempuan itu puasa keduanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada dua orang wanita berpuasa. Fa'ajhadahumal jaw' wal atash min akhirin nahar, maka memaksa akan keduanya oleh haus dan lapar. Maksud memaksa, kedua-duanya benar-benar haus dan lapar. Min akhirin nahar, di akhir hari. Hatta kadata antatlafa, hingga hampirlah keduanya itu binasa keduanya. Dua orang perempuan berpuasa, namun di akhir hari sebelum tiba waktu berbuka sangat haus dan lapar, hampir-hampir keduanya binasa. Faba'asa ila Rasulillah, maka keduanya wanita tersebut mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasta'zinanihi, minta izin oleh keduanya kepada Nabi fil iftar. Jadi mengirim utusan kepada Nabi, minta izin bahwa sangat haus dan lapar, pengen berbuka puasa. Apa kata Nabi? Fa'arsala ilaihima qadahan, maka mengirim ianya Nabi kepada kedua wanita tersebut qadahan, akan satu mangkok. Nabi mengirim mangkok, malah bukan memberi izin untuk berbuka. Waqala lirrasul, berkata ianya Nabi bagi utusan tersebut. Nabi mengirimkan seorang utusan membawa satu mangkok. Nabi berkata kepada utusan tersebut, kullahuma qi'a fihi ma akaltuma, katakan olehmu hai utusan bagi kedua wanita tersebut, qi'a fihi, muntahkan oleh kamu. Ini ucapan utusan Nabi, muntahkan oleh kamu berdua, fihi dalamnya mangkok, ma akaltuma, akan apa yang telah kalian makan. Nah, jadi Nabi mengirimkan mangkok, Nabi menyuruhkan untuk dimuntahkan sesuatu yang dimakan, padahal mereka nggak makan apa-apa. Faqa'at ihdahuma, maka muntahlah oleh salah satu keduanya memuntahkan tadi. Nah, memuntahkan oleh salah satu keduanya nisfahu daman abitan, memuntahkan akan setengahnya mangkok daman abyad, akan darah segar, walahman gharidan, dan daging gharidan,
Gharidon, lahman gharidon, apa artinya coba? Gharidon, gharidon. Gharidon, gharuda. Nggak tahu artinya. Maka memuntahkan oleh salah satu keduanya nisfahu setengahnya mangkok daman abyad, darah segar, walahman gharidhan, dan daging. Waqa'atil ukhra misla dzalik, dan memuntahkan oleh yang lain. Memuntahkan oleh yang lain maksudnya salah satu perempuan yang lain misla dzalik akan seperti demikian juga. Hatta mala'atahu, hingga memenuhi oleh keduanya akannya mangkok, hingga mangkok penuh tadi dengan darah dan daging. Fa'ajaban nasu min dzalik, maka heranlah oleh manusia dari demikian. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatani somata amma ahallallahu lahuma. Kedua perempuan ini somata, puasa keduanya, amma ahallallahu lahuma, dari perkara-perkara yang menghalalkan oleh Allah bagi keduanya. Artinya dua wanita ini dia puasa, menahan diri dari Allah yang Allah halalkan makan dan minum. Wa aftarata, berbuka keduanya, ala ma haramallahu ta'ala alaihima, terhadap berbuka keduanya di atas yang mengharamkan oleh Allah Ta'ala di atas keduanya. Dia menahan diri dari yang halal, tapi dia berbuka dengan yang Allah haramkan, yaitu menggosipkan orang lain. Qa'adat ihdahuma ilal ukhra, duduklah oleh salah satu keduanya kepada yang lain. Ini masih penjelasan Nabi. Jadi dua wanita tersebut salah satunya duduk bertemu dengan salah satu yang lain. Faja'alata, jadilah keduanya taghtabanin nas, menggosip oleh keduanya akan manusia. Haza ma akalta min luhumihim, ini yang kalian muntahkan ke dalam mangkok, itulah ma akalta, itulah ma yang telah memakan oleh keduanya min luhumihim, dari daging mereka. Jadi ngomongin orang lain seperti makan daging, ini benar-benar nyata memang keluar dagingnya. Jadi hadis ini rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Ubaid maula Rasulillah bisanadin fihi majhulun. Salah seorang perawinya ada yang majhul. Jadi hadis ini memang hadis dhaif. Jadi kebenaran cerita ini juga dipertanyakan karena hadisnya hadis dhaif. Satu,
Rawahu Ahmad fil Musnad. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, wa huwa bilafdil musannaf, dengan lafaz yang musannaf tulis fil qud dalam kitab qud. Wal abid minad damil khalis. Jadi abid tadi darah bersih, darah segar. Jadi gharid juga artinya sama, rupanya di sini ada artinya gharid itu artinya daging segar. As-salisu kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin. Bermula yang ketiga, kesempurnaan puasa tingkat kedua ini yaitu dengan cara yang ketiga, kafus sam'i, menjaga pandangan, anil isgha, menjaga sam'i pendengaran, anil isgha dari mendengar, ila kulli makruhin kepada setiap yang dimakruhkan. Jadi dimakruhkan hal yang diharamkan dan yang dimakruhkan maksudnya. Kenapa? Lianna kullama harramallahu qawlahu harramal isgha'i ilaihi. Karena setiap hal yang mengharamkan oleh Allah akan mengucapkannya, mengharamkan ya Allah akan mendengar kepadanya. Setiap hal yang haram untuk diucapkan berarti haram untuk didengar ketika diucapkan oleh orang lain. Walizalik sawallahu ta'ala bainal mustami wa akili suhti faqala. Karena itu sama. Maksudnya setiap yang Allah haramkan untuk diucapkan haram untuk didengar. Karena itu sawallah menyamakan oleh Allah Ta'ala bainal mustami, antara orang yang mendengar, wa akili suhti, dan antara orang yang memakan yang haram. Faqala, maka berkata ya Allah, samma'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Mereka itu mendengar bagi kebohongan. Akaluna lisuhti, mereka memakan yang haram. Jadi Allah menyamakan di sini antara pendengar kebohongan dan pemakan yang haram, sama-sama aja. Waqala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, laula yanhahum rabbaniyun. Mengapa mengapa tidak melarang akan mereka oleh para pendeta rabbaniyun? Mengapa tidak melarang akan mereka oleh para rabbani wal ahbar, dan oleh para pendeta, an qaulihimul isma, dari ucapan mereka akan dosa, wa aklihim, dan dari makan mereka asuhta akan yang haram. Artinya diam dari gosip itu haram. Maksud diam dari gosip, ada orang yang menggosip di depan kita, kita diam tidak mencegahnya, itu sama saja kita dianggap juga menggosip. Diam dari gosip, mendengar gosip orang lain tanpa melarangnya itu haram hukumnya. Fasukutu anal ghibati haramun. Diam di atas gosip. Jadi diam di atas gosip maksudnya bukan kita tidak menggosip, tapi ada orang yang menggosip di depan kita tapi kita diam tidak melarangnya, itu hukumnya haram, sama seperti kita yang menggosip. Waqala aidan, berkata ya Allah pula, innakum idzam mislahum, sesungguhnya kamu ketika itu seperti mereka. Artinya kalau orang ada yang melakukan kemungkaran di depan kita, kita diam tidak mencegahnya, itu sama saja hukumnya. Walizalik, karena itu qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, al-mughtab wal mustami syarikani fil ismi. Bermula orang yang menggosip, wal mustami, dan orang yang mendengar gosip, syarikani, itu sekutu keduanya, bersyarikat keduanya, fil ismi, pada dosa, sama-sama dosa. Sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.